Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melana Pitasari dengan NIM 2011130023. Di sini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan jasa dengan materi yaitu menyusun jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Dengan contoh soal yang mana berikut transaksi yang terjadi pada Melna Salon selama bulan Mei 2022. Pada tanggal 1 Mei, Bu Melna menyetorkan uangnya ke perusahaan 30 juta sebagai modal awal. Pada tanggal 3 Mei, perusahaan meminjam uang ke bank seharga 10 juta. Pada tanggal 5 Mei, membeli perlengkapan salon sebesar 5 juta secara tunai. Tanggal 7 Mei, Bu Melna mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta. Tanggal 9 Mei, Bu Melna membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Tanggal 11 Mei, Bu Melna menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. 13 Mei, membeli peralatan salon seharga 5 juta, baru dibayar 1.500.000. Pada tanggal 15 Mei, mengembalikan sebagian pinjaman ke bank sebesar 5 juta. Pada tanggal 17 Mei, membayar sewa ruang untuk 1 tahun sebesar 1.500.000. Pada tanggal 19 Mei, menerima jasa rias pengantin sebesar 10 juta, tapi akan dibayar minggu depan. Pada tanggal 21 Mei, membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. 24 Mei diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 19 Mei sebesar 5 juta. Soal selanjutnya yaitu data penyesuaian akhir periode 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut. Ke-1, sisa perlengkapan yang masih ada sebesar 1.800.000. Kedua, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Yang ketiga, sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Mei 2022. Keempat, ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 400.000. Dari transaksi dan data penyesuaian di atas, buatlah jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu jurnal umum. Yang kita tentukan pertama yaitu nama pada perusahaan dalam transaksi tadi yaitu Salon Melna. Kemudian jurnal umum karena kita akan membuat jurnal umum. Kemudian untuk periode pada transaksi tadi yaitu periodenya pada bulan Mei 2022. Selanjutnya yaitu kita membuat tabelnya yang berisi tanggal, keterangan debit dan kredit. Pada tanggal 1 Mei, Bu Melna menyetorkan uangnya ke perusahaan 30 juta sebagai modal awal. Berarti pada jurnal umumnya tanggalnya tanggal 1, kemudian pada keterangan yaitu kas yang didebit sebesar 30 juta, kemudian modalnya berada di kredit sebesar 30 juta. Transaksi kedua pada tanggal 3 Mei, perusahaan meminjam uang ke bank seharga 10 juta. Untuk jurnal umumnya berarti tanggalnya pada tanggal 3, keterangannya yaitu kas dan utang bank karena kita meminjam uang tadi ke bank. Kasnya sebesar 10 juta di debit, kemudian utang banknya 10 juta di kredit. Transaksi yang ketiga pada tanggal 5 Mei, membeli perlengkapan salon sebesar 5 juta secara tunai. Jurnal umumnya tanggalnya tanggal 5, kemudian perlengkapan di debit sebesar 5 juta, kasnya di kredit sebesar 5 juta. Mengapa kas di kredit? Karena otomatis kan kita membeli perlengkapan, berarti kas kita itu berkurang, jadi kasnya berada di kredit.
Transaksi keempat, pada tanggal 7 Mei, Bu Melna mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta. Jurnalnya, tanggalnya tanggal 7 Mei, kemudian keterangannya yaitu ada prepaid yang didebit sebesar 3 juta, kemudian kas karena mengambil uang untuk kepentingan pribadi berarti kas kita itu berkurang. Kasnya berada di kredit sebesar 3 juta juga. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 9 Mei, Bu Melna membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Jurnal umumnya yaitu tanggalnya tanggal 9, keterangannya beban gaji, didebit sebesar 3 juta, kemudian kasnya berada di kredit sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 11 Mei, Bu Melna menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Catatan pada jurnal umumnya yaitu pada tanggalnya tanggal 11, kemudian keterangannya yaitu kas, karena merupakan pendapatan berarti kas kita bertambahnya di debit sebesar 5 juta. Kemudian pendapatan usahanya berada di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei, membeli peralatan salon seharga 5 juta baru dibayar 1 juta. Jurnal umumnya yaitu tanggalnya tanggal 13, keterangannya peralatan yang mana sebesar 5 juta berada di debit, kemudian kas karena tadi baru dibayar 1.500.000 berada di kredit. Sisanya yaitu sebagai utang usaha di kredit sebesar 3.500.000. Kemudian pada tanggal 15 Mei mengembalikan sebagian pinjaman ke bank sebesar 5 juta. Pencatatan pada jurnal umumnya tanggalnya tanggal 15, kemudian karena kita membayar utang berarti utang bank berada di debit, kemudian kas karena kas kita berkurang berada di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya pada tanggal 17 Mei membayar sewa ruang untuk 1 tahun sebesar 1.500.000. Pada jurnal umumnya tanggalnya tanggal 17, keterangannya sewa dibayar di muka berada di debit sebesar 1.500.000, kasnya berada di kredit sebesar 1.500.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 19 Mei menerima jasa rias pengantin sebesar 10 juta tapi akan dibayar minggu depan. Berarti pencatatannya pada jurnal umum tanggalnya tanggal 19, kemudian keterangannya piutang usaha karena tadi itu kan masih belum dibayarnya 1 minggu kemudian, berarti itu menjadi piutang usaha sebesar 10 juta di debit, kemudian pendapatan usaha sebesar 10 juta di kredit. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. Jurnal umumnya tanggalnya pada tanggal 21, keterangannya yaitu beban kebersihan dan keamanan sebesar 300.000 di debit, kemudian kas berada di kredit sebesar 300.000. Transaksi selanjutnya pada tanggal 24 Mei diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 19 Mei sebesar 5 juta. Catatan pada jurnal umumnya tanggalnya pada tanggal 24, keterangannya kas karena bertambah berarti di debit sebesar 5 juta, kemudian piutang usaha karena orang tadi yang membayar utang berarti jadi piutang usaha berada di kredit sebesar 5 juta. Untuk mengetahui jurnal umum yang telah kita buat tadi itu tidak terdapat kesalahan dengan cara yaitu kita bikin di akhirnya yaitu jumlah, kemudian jumlah seluruh yang di debit tadi kita totalkan yang mana sebesar 82.800.000. Kemudian jumlah yang berada di kredit tadi sebesar 82.800.000. Jika di antara debit atau kredit ini jumlah akhirnya tidak sama, berarti
pada transaksi yang kita masukkan tadi itu terdapat kesalahan. Langkah berikutnya kita membuat buku besar. Nah, namanya masih sama, yaitu Salomena. Kemudian di sini buku besar, yang mana yang tadi itu namanya jurnal umum, sedangkan di sini berganti menjadi buku besar. Untuk periodenya masih sama seperti pada jurnal umum tadi, periode Mei 2022. Kalau di dalam buku besar ini akun-akun tadi dipisah satu-satu, tidak digabung lagi. Kalau kas, semua kas disatukan. Kemudian nama akun lainnya juga dibikin satu-satu. Buku besar yang pertama yaitu kas, di mana seluruh kas yang berada di jurnal umum tadi disatukan. Ini yang sudah disatukan antara kas yang berada di jurnal umum tadi selama tanggal 1 sampai dengan tanggal 24 Mei tadi. Yang pada tanggal 1 itu kasnya berada di debit sebesar 30 juta, berarti saldonya berada di debit. Karena pada tanggal yang pertama ini kasnya berada di debit, berarti saldonya juga berada di debit sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 3 kasnya berada di debit juga sebesar 10 juta. Berarti pada saldo tadi 30 juta ditambah dengan 10 juta menjadi 40 juta. Kemudian pada tanggal 5 kasnya berada di kredit sebesar 5 juta. Saldo tadi 40 juta dikurang dengan 5 juta menjadi 35 juta. Kemudian tanggal 7 kasnya berada di kredit sebesar 3 juta. Saldo tadi 35 juta dikurang dengan 3 juta menjadi 32 juta. Kemudian pada tanggal 9 kasnya berada di kredit sebesar 3 juta. Saldonya tadi 32 juta dikurang dengan 3 juta menjadi 29 juta. Kemudian pada tanggal 11 kasnya berada di debit sebesar 5 juta. Saldo tadi 29 juta ditambah dengan 5 juta menjadi 34 juta. Kemudian pada tanggal 13 kasnya berada di kredit, berarti saldonya tadi 34 juta dikurang dengan 1.500.000 menjadi 32.500.000. Kemudian pada tanggal 15 kasnya berada di kredit sebesar 5 juta. Saldo tadi 32.500.000 dikurang dengan 5 juta menjadi 27.500.000. Kemudian pada tanggal 17 kasnya berada di kredit lagi sebesar 1.500.000, 27.500 saldo dikurang dengan 1.500.000 menjadi 26 juta. Kemudian pada tanggal 21 kasnya berada di kredit sebesar 300.000. Saldo tadi 26 juta dikurang dengan 300.000 menjadi 25.700.000. Kemudian pada tanggal 24 kasnya berada di debit sebesar 5 juta. Saldo tadi 25.700 ditambah 5 juta menjadi 30.700.000. Ini total seluruh kas. Kemudian buku besar yang kedua yaitu piutang usaha. Referensinya 112. Piutang usaha tadi terdapat pada transaksi tanggal 19, yang mana piutang usahanya berada di debit sebesar 10 juta, berarti saldonya juga berada di debit sebesar 10 juta. Kemudian pada tanggal 24
piutang usaha ini berada di kredit, berarti saldo sebesar 10 juta tadi dikurang dengan 5 juta menjadi 5 juta. Kemudian buku besar perlengkapan, nomor referensinya 113. Pada perlengkapan tadi pada tanggal 5 Mei berada di debit sebesar 5 juta, berarti saldonya berada di debit juga sebesar 5 juta. Kemudian buku besar sewa dibayar di muka, nomor referensinya 114. Tanggalnya tadi pada tanggal 17 berada di debit sebesar 1.500.000, berarti pada saldonya berada di debit sebesar 1.500.000. Buku besar selanjutnya peralatan, nomor referensinya 121. Tanggalnya tadi pada tanggal 13 berada di debit sebesar 5 juta, berarti pada saldonya berada di debit sebesar 5 juta. Buku besar selanjutnya yaitu utang usaha, kode referensinya 211. Tanggalnya pada tanggal 13 berada di kredit sebesar 3.500.000, saldonya juga berada di kredit 3.500.000. Kemudian utang usaha, kode referensinya 212. Tanggalnya pada tanggal 3 berada di kredit sebesar 10 juta, saldonya juga berada di kredit sebesar 10 juta. Kemudian pada tanggal 15 utang banknya tadi berada di debit sebesar 5 juta, berarti saldo pada kredit tadi sebesar 10 juta dikurang dengan 5 juta menjadi 5 juta. Buku besar selanjutnya modal, kode referensinya 311. Tanggalnya tadi pada tanggal 1 berada di kredit sebesar 30 juta, berarti saldonya juga berada di kredit sebesar 30 juta. Kemudian PRIP, kode referensinya 312, berada pada tanggal 7 berada di debit sebesar 30 juta, berarti saldonya juga berada di debit sebesar 3 juta. Buku besar selanjutnya yaitu pendapatan usaha, kode referensinya 411. Tanggal 11 berada di kredit sebesar 5 juta, berarti saldonya juga berada di kredit sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 19 pendapatan usahanya berada di kredit sebesar 10 juta, saldonya tadi 5 juta, berarti ditambah dengan 10 juta menjadi 15 juta berada di kredit. Selanjutnya beban gaji, kode referensinya 511. Tanggalnya pada tanggal 9 berada di debit sebesar 3 juta, saldonya berada di debit sebesar 3 juta. Kemudian beban kebersihan dan keamanan, kode referensinya 512. Tanggalnya pada tanggal 21 berada di debit sebesar 300.000, saldonya juga berada di debit sebesar 300.000. Setelah membuat buku besar tadi, selanjutnya kita membuat neraca saldo. Namanya masih sama, saldo nominal, berubah pada namanya yaitu neraca saldo. Periodenya masih periode Mei 2022. Dan neraca saldo tabelnya cuma ada 4, yang mana berisi nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Pertama, nomor akun 111, nama akunnya kas, berada di debit sebesar 30.700.000 berdasarkan pada buku besar yang telah kita buat tadi. Kemudian nomor akun 112, nama akunnya piutang usaha, berada di debit sebesar 5 juta. Nomor akun 113, nama akunnya perlengkapan, berada di debit sebesar 5 juta. Nomor akun 114, nama akunnya sewa dibayar di muka, berada di debit sebesar 1.500.000. Nomor akun 121, nama akun peralatan, berada di debit sebesar 5 juta. Nomor akun 211, nama akunnya utang usaha, berada di kredit
sebesar 3.500.000. Nomor akun 212, nama akunnya utang bank, berada di kredit sebesar 5 juta. Nomor akun 311, nama akunnya modal, berada di kredit sebesar 30 juta. Nomor akun 312, nama akun RIP, berada di debit sebesar 3 juta. Nomor akun 411, nama akunnya pendapatan usaha, berada di kredit sebesar 15 juta. Nomor akun 511, nama akunnya beban gaji, debitnya 3 juta. Nomor akun 512, nama akunnya beban kebersihan dan keamanan, berada di debit sebesar 300.000. Ini kita jumlahkan juga seperti pada jurnal umum tadi. Di sini jumlah debitnya sebesar 53.500.000, jumlah kreditnya sama 53.500.000. Yang terakhir jurnal penyesuaian, di mana yang pertama tadi pada data penyesuaiannya perlengkapan yang tersisa sebesar 1.800.000. Sedangkan perlengkapan yang ada pada neraca saldo tadi sebesar 5 juta. Jadi perlengkapan sebesar 5 juta dikurang dengan perlengkapan yang tersisa tadi sebesar 1.800.000 sama dengan 3.200.000. Jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Tanggalnya pada tanggal 31 Mei. Kemudian akunnya yang pertama beban perlengkapan berada di debit sebesar 3.200.000. Kemudian perlengkapan di kredit sebesar 3.200.000. Kemudian yang kedua, penyusutan peralatannya tadi sebesar 10%. Peralatan pada neraca saldo tadi sebesar 5 juta. Berarti peralatan sebesar 5 juta dikali dengan penyusutan peralatan 10% menjadi 500.000. Jurnal penyesuaiannya tanggalnya tanggal 31, akunnya beban penyusutan peralatan di debit sebesar 500.000 kepada akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Mei 2022. Jadi sewa yang telah menjadi beban adalah 1 bulan terhitung dari bulan Mei 2022. Sedangkan periodenya tadi berdasarkan dari bulan Mei 2022, berarti itu hanya bulan Mei saja, yang mana 1 bulan, berarti 1/12 dikali dengan 1.500.000 sama dengan 125.000. Jurnal penyesuaiannya tanggalnya tanggal 31, akunnya beban sewa berada di debit sebesar 125.000 pada sewa dibayar di muka di kredit sebesar 125.000. Selanjutnya beban listrik yang belum dibayar sebesar 400.000. Ini langsung saja. Jadi jurnal penyesuaiannya tanggalnya tanggal 31, akunnya beban listrik di debit sebesar 400.000 pada utang listrik, karena ini kan belum dibayar, jadi termasuk ke utang. Berada di kredit sebesar 400.000. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian dalam akuntansi perusahaan jasa. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.